Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci pada didikan dan hatiku menolak teguran." Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-10 di dalam serial pembahasan kitab 1 Korintus dengan tema Keluar dari Percabulan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena firman Tuhan berkata, dalam pernikahan seorang laki-laki dipersatukan dengan istrinya, sehingga mereka berdua menjadi satu. Maka kamu harus tahu bahwa orang yang bersetubuh dengan pelacur berarti menjadi satu tubuh dengan pelacur itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 18. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen di Korintus menghadapi tantangan besar dalam menjalani kehidupan yang kudus. Kota ini terkenal dengan imoralitasnya. Terdapat kuil Venus yang dapat menampung 1.000 orang perempuan yang didedikasikan untuk prostitusi atas nama agama. Beberapa orang Kristen telah sangat tidak bermoral sebelum pertobatan mereka. Maka Paulus memperingatkan mereka untuk keluar dari percabulan. Nasihat itu sangat dibutuhkan hari ini. Percabulan ataupun amoralitas seksual merajalela di dalam budaya masyarakat kita. Moralitas didefinisikan secara longgar dan didefinisikan ulang, menyebabkan banyak orang terlibat dalam perilaku berbahaya. Mereka yang mengikuti Kristus harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang salah. Jadi hari ini orang perlu diperingatkan agar keluar dari percabulan, karena banyak orang yang mendefinisikan ulang moralitas hari ini. Sebaiknya kita perhatikan dulu definisi Alkitab tentang perilaku yang harus kita hindari. Yang pertama, definisi perzinahan. Ketentuan umum, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai percabulan yang dipakai di dalam King James Version, percabulan, kemudian di dalam New King James Version adalah porneia. Umumnya digunakan untuk merujuk pada dosa seksual apapun. Ini menurut The Complete Word Study Dictionary. Jadi itu termasuk segala bentuk hubungan seksual terlarang. Perzinahan, percabulan, homoseksualitas, lesbianisme, hubungan dengan binatang, dan lain sebagainya. Ketentuan khusus, zina ataupun moikau, melakukan persetubuhan yang tidak sah dengan istri orang lain, atau homoseksualitas, arsenokoites, orang yang berhubungan seks dengan laki-laki seperti dengan perempuan, sodomi, homoseksual, menurut 1 Korintus 6 ayat 9, kemudian 1 Timotius 1 ayat 10. Juga berhubungan seks dengan binatang, Imamat 18 ayat 23. Percabulan memakai kata aselgia, itu berarti kegairahan, pesta pora, ekses seksual, tidak adanya pengekangan, keinginan yang tidak terpuaskan untuk kesenangan, menurut Roma 13 ayat 13. Kata ini akan mencakup seks oral yang banyak orang coba definisikan kembali sebagai bukan seks, yang telah menjadi masalah utama di antara banyak
banyak anak muda dengan konsekuensi yang mengerikan. Percabulan adalah istilah umum untuk amoritas seksual, yaitu perilaku seksual antara orang yang tidak menikah yang hanya dimiliki oleh suami dan istri. Ibrani 13 ayat 4. Larangan zina dapat kita hargai jika kita memahami hal yang kedua, penghancuran karena perzinahan. Menghancurkan tubuh. Bakteri penyakit kelamin sering disebabkan oleh percabulan. Penyakit menular seksual, misalnya herpes genital, tidak dapat disembuhkan. Banyak orang telah belajar dengan cara yang sulit seperti Salomo memperingatkan putranya. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci pada didikan dan hatiku menolak teguran." Amsal 5 ayat 11-12. Yang berikutnya, menghancurkan rumah tangga. Pernikahan yang dimaksudkan untuk seumur hidup rusak seringkali tidak dapat diperbaiki menurut Matius 19 ayat 4-6. Anak-anak menjadi hancur dengan efek emosional yang bertahan hingga dewasa. Maleakhi 2 ayat 16. Potensi pernikahan di masa depan berkurang karena siapa yang menginginkan barang rusak atau orang yang sudah dirusakkan karena penyakit kelamin. Yang berikutnya, C, menghancurkan jiwa. Akan sulit untuk memaafkan diri sendiri, akan ada saling menyalahkan, kemudian akan kehilangan teman baik yang kepercayaannya dilanggar. Jika tidak bertobat dan tidak diampuni, tidak akan ada harapan. Hendaklah kamu semua menghargai pernikahanmu masing-masing sebagai ikatan yang suci, dan jagalah hubungan antara suami istri supaya tetap murni, karena Allah akan menghukum setiap orang yang berbuat cabul atau zina. Ibrani 13 ayat 4. Kita pun melihat mengapa Paulus menulis, keluar dari percabulan. Itu tidak bisa dianggap enteng. Agar seseorang berhasil keluar dari percabulan, berikut adalah beberapa pemikiran tentang penghentian perzinahan. Belajar dari Yusuf. Dia berhasil melarikan diri dari percabulan dengan istri Potifar. Istri Potifar, yakni kisahnya tercatat di dalam Kejadian 39 ayat 7-12. Yang terpenting, dia menghargai hubungannya dengan Allah. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9. Menjauhi nafsu orang muda, mengejar kesalehan sebagai gantinya. Karena itu, jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Berusahalah keras untuk terus hidup benar, tetapi percaya kepada Kristus, berbuat kasih, dan hidup damai dengan sesamamu. Lakukanlah semua itu bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudari, yang seperti kamu sendiri setiap hari berdoa kepada Tuhan dengan tulus. 2 Timotius 2 ayat 22. Belajar dari Salomo. Salomo memperingatkan putranya tentang harga percabulan. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Amsal 5 ayat 20-23. Salomo menasehati anak-anaknya untuk menghindari orang yang tidak bermoral. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Amsal 5 ayat 7-8. Salomo yang mendorong putranya untuk mencintai istri masa mudanya. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Pengkhotbah 9 ayat 9.
Belajar dari Daud. Daud adalah orang yang membuat kesalahan besar, yakni berzina dengan Batseba, yang menyebabkan pembunuhan terhadap Uria, suaminya Batseba, dan kematian anak hasil dari perzinahannya. Tetapi Daud adalah seorang yang ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia memiliki hati yang peka, sehingga dia mengakui perbuatannya, mengakui dosanya, dan kemudian bertobat dari dosa-dosanya. Sebagai kesimpulan, untuk menghindari percabulan dan efeknya yang menghancurkan, kita perlu memiliki ketabahan Yusuf dan menerapkan kebijaksanaan Salomo. Bila perlu, kita membutuhkan pertobatan Daud. Percabulan terlalu serius untuk dianggap enteng. Perzinahan dapat menghancurkan tubuh, rumah, dan jiwa seseorang. Pengampunan itu memungkinkan, tetapi konsekuensi fisik dari dosa sering tetap ada. Jadi, menjauhi perzinahan dan menjauhi percabulan yang merupakan kehendak Allah bagi kita. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang pada saat ini memelihara kekudusan hidup boleh bersuka cita menikmati persekutuan yang erat dan intim dengan Tuhan. Tetapi apabila ada yang pernah jatuh dan sedang jatuh di dalam dosa, biarlah bertobat dari perbuatan dosanya, kemudian mengakui di hadapan Tuhan, dan kembali kepada persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Sehingga dengan demikian, seumur hidup kita menjauhi yang namanya perzinahan dan juga percabulan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan firman-Nya dan memberkati kita selalu. Shalom.